Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, dan yang sedang menyaksikan video ini semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube saya, channel Isram Law. Tentunya channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, masih ingat gak tentang masalah perkawinan yang sedang ramai diperbincangkan, viral, antara perkawinan Fahmi dengan Anggi ya. Nah, ini menurut sumber berita yang saya baca, baik itu melalui televisi, online, bahkan surat kabar. Nah, ini Fahmi dan Anggi ini merupakan pasangan yang sah. Mereka melakukan perkawinan secara sah dan dicatatkan ya, kawin secara negara. Nah, dalam perkawinan ini ada berita hal yang sangat tidak mengenakan dari kedua-duanya. Diduga Anggi begitu nikah, setelah nikah langsung pergi meninggalkan suaminya dan menemui mantan pacarnya. Bahkan diduga Anggi selama itu pergi 12 hari bersama mantan pacarnya. Bahkan ke kampung halaman mantan pacarnya. Wow, luar biasa ya. Kita nggak tahu nih, ya ngapain aja selama Anggi pergi meninggalkan suaminya ya. Ini ya hal yang sangat tidak wajar ya. Orang yang sudah terikat hubungan perkawinan yang sah tapi malah ditinggalkan lagi. Baru juga nikah, baru kawin, hitungan hari langsung ditinggalkan. Ditinggalkan bukan cerai ya, tapi ditinggalkan untuk pergi ketemu dengan mantan pacarnya. Wow, luar biasa ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Fahmi dalam hal ini berhak menuntut si mantan pacar, menuntut ganti rugi? Karena ya akibat dari tindakan perbuatan mantan pacar ini ya, Anggi harus pergi meninggalkan suami sahnya. Nah, mengenai ganti rugi ya hal yang wajar ya, hal yang wajar, sangat wajar dimintakan oleh pasangan sah atau Fahmi dalam hal ini sebagai suami ya, hal yang wajar, bisa itu perbuatan melawan hukum ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya mengenai hubungan mereka ini ya. Nah, apakah sangat beralasan hukum apabila Fahmi mengajukan gugatan cerai terhadap si Anggi atau istrinya? Nah, ingat ya, perceraian itu ya hanya dapat diajukan, boleh diajukan oleh orang yang telah berstatus suami istri. Nah, kalau misalkan nikahnya nikah siri ya cukup dengan ucapan ya talak saja. Sampaikan ya, saya talak kamu, kita cerai. Nah, secara agama itu sudah sah ya. Sudah sah cerai. Nah, namun secara negara, apabila mereka kawin secara sah dan dicatatkan, maka perceraian itu harus di hadapan pengadilan. Tidak boleh melalui omongan atau WhatsApp atau telepon ya, tapi harus di hadapan pengadilan, teman-teman. Nah, lalu kemudian ada alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang mengenai perceraian itu dapat terjadi atau bisa dilakukan ya. Bukan berarti seseorang sudah tidak sayang lagi, tidak cinta lagi, langsung kemudian ujuk-ujuk langsung ajukan cerai. Tidak bisa juga seperti itu. Tapi harus disertai dengan alasan yang cukup ya. Alasan yang benar-benar sesuai dan diatur di dalam undang-undang. Nah, apa sih alasan-alasan itu ya? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga ada di kompilasi hukum Islam. Nah, maka perceraian itu dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. Nah, alasan pertama yaitu terjadinya perzinahan ya, mabuk, judi dan lain-lain. Nah, lalu kemudian alasan yang kedua ada misalkan ya
suami atau istri meninggalkan pasangan sahnya atau suaminya, istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa informasi, tanpa kabar, dan tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah kepada istri maupun anak-anaknya, keluarga-keluarganya, maka itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Lalu kemudian alasan ketiga yaitu dihukum penjara 5 tahun, teman-teman. Nah, itu. Lalu kemudian alasan keempat terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga atau KDRT ya. Terus kemudian alasan kelima yaitu salah satu pihak suami ataupun istri ada cacat badan ya. Ada cacat badan sehingga ya mungkin ya tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Nah, itu merupakan salah satu alasan untuk terjadinya perceraian. Lalu kemudian terjadinya pertengkaran secara terus-menerus, perselisihan secara terus-menerus yang tidak berkesudahan. Nah, itu ya teman-teman ya, alasan-alasan yang diatur di dalam undang-undang perkawinan maupun peraturan pemerintah. Dan kalau dikompilasi hukum Islam kan tadi ada 6 alasan. Nah, maka ada ditambah lagi 2 alasan yaitu melanggar taklik talak dan juga kemudian murtad atau berpindah agama. Nah, itu ya teman-teman ya, alasan-alasan sehingga ya dapat perceraian itu dapat terjadi. Dan ingat, bagi pasangan yang sah dan sudah dicatatkan jika perceraian akan dilakukan, maka akan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan ya. Tidak boleh melalui telepon, terus kemudian lewat HP, terus kemudian di WA istrinya, saya ceraikan kamu, mulai saat ini kamu bukan istri saya lagi. Tidak seperti itu ya. Nah, kalau sudah tidak cinta lagi, tidak sayang lagi, maka kembalikan pasangannya itu kepada kedua orang tuanya ya. Jangan langsung tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, diusir, disuruh pergi begitu saja ya. Karena mengenalnya terus kemudian menikahinya bukan dengan secara sendiri-sendiri tetapi melibatkan keluarga besarnya. Maka ketika sudah tidak cocok lagi dengan pasangannya, istrinya, suaminya, maka kembalikanlah secara baik-baik ya kepada orang tuanya. Nah, jangan ditinggalkan, disuruh pergi begitu saja. Nah, itu tidak boleh ya. Oke teman-teman, nah semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Jangan lupa share, subscribe video ini, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.